Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di pertemuan yang keempat di bab yang pertama tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun sub-sub bab yang akan dibahas dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kasus pelanggaran hak asasi manusia ada 1, 2. Yang pertama, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Tentunya anak-anak tahu apa toh faktor internal itu? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Ada faktor internal dan eksternal. Internal, sikap egois, ego yang tinggi dan selalu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan seseorang lalai dari kewajibannya dan selalu menuntut haknya dalam berbagai kepentingan. Sikap ini juga akan menyebabkan seseorang memiliki hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Karena sikap ini buruk tersebut, akhirnya bukan tidak mungkin seseorang akan menghalalkan segala cara. Sikap egois. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Ya, kesadaran HAM memang berbeda-beda. Ada yang sangat menghargai HAM, ada juga yang sangat mengabaikan HAM. Rendahnya kesadaran HAM akan mengakibatkan seseorang pelanggar HAM berbuat semena-mena kepada orang lain. Jadi di sini pelanggar tidak tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran akan mengakibatkan munculnya rasa saling tidak menghormati dan menghargai atas keberadaan orang lain. Seakan-akan kedudukan seseorang direndahkan dan dilecehkan. Pada akhirnya, sikap ini akan menjerumuskan seseorang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab-penyebabnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di dunia ada banyak sekali. Kekuasaan ini ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun bisa terjadi di lingkungan bangsa dan negara. Kekuasaan tidak selalu mengarah pada kekuasaan pemerintah, namun dalam bentuk kekuasaan lain, salah satunya kekuasaan di sebuah perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa setiap kekuasaan yang disalahgunakan akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Ketidaktegasan aparat penegak hukum yang tidak tegas akan mengakibatkan timbulnya banyak pelanggaran hak asasi manusia yang akan terjadi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diselesaikan secara tuntas tentu menjadi pemicu aksi pelanggaran hak asasi manusia lain yang mungkin lebih merugikan. Para pelanggar tidak akan merasa jera untuk melakukan hal serupa jika tidak diberi hukuman setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Aparat penegak hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi contoh tidak baik. Hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyalahgunaan teknologi. Majunya teknologi di zaman sekarang memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif adalah dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui internet. Segudang manfaat yang ditawarkan dalam internet juga dapat dipergunakan oleh pelaku kejahatan.
Misalnya saja perampokan uang dalam ATM, penyebaran berita-berita bohong atau hoaks yang menghina atau menyudutkan seseorang atau kelompok. Pelanggaran hak asasi manusia juga bisa terjadi karena kesengajaan perusahaan-perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai. Hal ini menyebabkan banyak binatang dan manusia yang terkena racun dari limbah yang dibuang ke sungai tersebut. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ketidakseimbangan dan ketidakmerataan gaya hidup sudah mulai muncul di era saat ini. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang menjadi pemicu kesenjangan sosial dan ekonomi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti perampokan, perbudakan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tuh, lihat gambar. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 5 orang tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Lihat itu gambar Komnas HAM, ruang pengaduan Komnas HAM. Demikian materi yang sudah saya sampaikan dalam harmonisasi penegakan HAM di Indonesia. Tolong kalian cermati dengan baik. Video ini akan saya sampaikan lewat WA. Tolong nanti kalau ada tugas mandiri kalian kerjakan di kertas. Kemudian absen kehadiran bersamaan dengan tugas yang sudah kalian selesaikan. Terima kasih.